Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Pada kesempatan yang baik ini kita membahas tentang zakat mal. Karena salah satu kewajiban seorang muslim yaitu adalah zakat. Zakat mal ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang tertentu. Karena makna zakat kata para ulama adalah kewajiban tertentu dari harta yang tertentu dan diberikan pula kepada orang-orang yang tertentu. Makna kewajiban tertentu yaitu adalah kewajiban yang sifatnya tertentu orangnya. Kemudian dari orang yang tertentu, kondisi tertentu yaitu harta, dari harta tertentu yaitu harta yang mencapai nisab dan haul dalam harta tertentu, dan dibagikan pula kepada orang-orang yang tertentu. Maka zakat mal adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan beberapa ayat kewajiban salat dengan kewajiban zakat untuk menunjukkan bahwa betapa tinggi daripada urgensinya kewajiban zakat tersebut. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Banyak seperti ini. Kemudian juga dari segi fungsi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu ambillah sebagian, perintah kepada para waliul amr untuk mengambil sebagian zakat, sebagian harta mereka, min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana diperintahkan untuk mengambil sebagian daripada harta mereka, tujuannya yaitu zakat, tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat, itu mensucikan dari bakhil, dari kikir. Wa tuzakkihim, juga mensucikan jiwa yang mengeluarkan zakat, serta juga mensucikan harta. Kalaulah orang punya harta 100 juta, lalu kemudian tersimpan selama 1 tahun, dan 100 juta ini sama atau senilai dengan, bahkan lebih dengan 85 gram emas, maka berarti dia mencapai nisab. Tersimpan selama 1 tahun, maka itu berarti terkena kewajiban 2,5%, yaitu 100 juta dikali 2,5%, maknanya adalah 2,5 juta. Artinya kalau 100 juta tersimpan selama 1 tahun tidak dikeluarkan, maka berarti dia memakan harta orang 2,5 juta. Dan itu sangat berbahaya. Makanya orang yang tidak membayar zakat ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta yang tidak dizakatkan tersebut maka akan disetrikakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundaknya nanti pada di hari akhirat. Karena memakan harta orang. Walaupun harta itu kita cari dengan cara yang halal, dengan peluh keringat, dengan kesusahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan 2,5% terhadap harta yang kita miliki itu adalah hak orang lain. Maka harus kita keluarkan. Jangan seperti Qarun. Ketika Qarun diperingatkan untuk menolong, justru dia berbangga dan sombong angkuh serta mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Harta-harta ini adalah karena saya dapatkan karena kemampuanku, karena kehebatanku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat itu adalah sebagai penyuci terhadap jiwa, menyucikan orang yang mengeluarkan zakat daripada bakhil, daripada rasa sombong, daripada rasa angkuh. Begitu juga mensucikan harta itu, sehingga harta yang kita terima, harta yang kita dapat, harta yang kita konsumsi
betul-betul adalah harta yang halal, harta yang bersih, harta yang berkah. Berkah untuk kita, berkah pula untuk keluarga. Itu dari sisi fungsi keutamaan zakat mal, zakat mal. Adapun bentuk-bentuk zakat mal, kata para ulama, zakat mal itu di antara harta yang wajib dizakati yaitu uang yang tersimpan, emas yang tersimpan. Itu harus kita zakati ketika dia senilai dengan 85 gram emas. Sangat mudah perhitungannya. Menyimpan uang 100 juta, 200 juta sampai 1 tahun, tinggal dikalikan 2,5%. 200 juta dikali 2,5%, maka keluar hasilnya itu 5 juta harus keluar. Ada juga orang yang punya usaha, seperti misalnya usaha perhotelan, atau misalnya usaha properti, atau misalnya rumah kos-kosan, rumah sewa dan lain sebagainya, maka itu hasilnya dihitung per tahun. Setiap 1 tahun hasilnya harus dikeluarkan 2,5%. Zakat perdagangan sama juga. Zakat perdagangan keluar ketika di akhir tahun dihitung senilai dengan 85 gram emas, maka dikalikan 2,5%. Zakat pertanian ketika panen, orang yang punya beras ketika panen, maka sampai 700 kilo hasil panennya keluar 5% atau 10%. Orang yang punya sawit sekali panen, ketika hasil panennya itu senilai dengan 700 kg beras, hasil panennya senilai dengan 700 kg beras, karena kita makan pokok kita adalah beras, maka dia wajib mengeluarkannya 5% atau 10%. Begitu juga dengan zakat-zakat yang lain, yaitu zakat profesi yang dibincangkan oleh para ulama kontemporer. Ketika profesinya ini mencapai pada nisab, ada yang mengatakan nisab emas, ada yang mengatakan nisab pertanian. Terlepas daripada perbedaan ulama, bahwa seorang yang berprofesi dan penghasilannya ini menjadikannya orang yang mampu, karena orang yang zakat ini kewajiban zakat kepada orang yang mampu. Kata Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Artinya diambil daripada orang-orang yang mampu. Orang yang mampu ini artinya mereka punya kemampuan lebih, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, maka zakat ini adalah salah satu daripada amal sosial yang bernilai tinggi. Apalagi dalam kondisi seperti ini, betapa kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, maka selain zakat ini adalah sebagai kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat ini ada dimensi sosialnya, ada dimensi tolong-menolong, memberikan bantuan kepada sesama. Maka dia menjadi sangat istimewa karena ada hubungan hablum minallah, hubungan kita kewajiban, melepaskan kewajiban kita kepada Allah, dan juga ada hablum minan nas, yaitu membantu sesama manusia. Dan Nabi SAW bersabda, seorang manusia, orang hamba tetap berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selagi dia menolong saudaranya yang lain. Dan kita mestinya kita orang yang terkena kewajiban zakat, artinya berbanggalah bahwa kita diberikan, bukan bangga dengan harta, tetapi berbangga di sini adalah maknanya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Yaitu kita bergembira karena kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbuat amal soleh. Maka seorang yang diberikan kemampuan, maka berbahagialah dengan karunia Allah tersebut. Jangan justru merasa selalu berhak dengan zakat. Tetapi orang yang punya kelebihan harta, maka dia harus berbahagia, bergembira. Bukan makna keangkuhan dan kesombongan, tapi dia kegembiraan karena diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Walaupun kedua-duanya dalam pandangan Islam itu adalah punya keistimewaan dan kebaikan masing-masing. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.